Iya, itu pelatih yoganya Mami, jawab Daryl dengan sedikit kaku. Apa sebelumnya aku pernah bertemu dengan dia ya? Farah mengingat-ingat kembali. Sangat tidak asing baginya melihat wajah perempuan itu. Farah yakin pernah bertemu sebelumnya. Daryl terdiam, tak merespon perkataan Farah itu. Apa aku boleh ke sana untuk melihat Mami? Tanya Farah tiba-tiba. Buat apa? Aku pengen tahu. Melihat dari dekat orang yang sedang berlatih yoga, jawab Farah. Gak usah, lihat dari sini aja. Takutnya kita malah ganggu. Mami itu paling gak suka ada yang ganggu kalau lagi fokus begitu. Jadi kita cukup lihat dari sini aja, oke? Daryl tidak mau kalau sampai di sana Farah bukannya melihat Mami berlatih yoga, tapi malah mencari tahu siapa perempuan yang rasanya pernah ia lihat itu. Bisa dipastikan begitu Farah ingat, Daryllah orang pertama yang akan diinterogasi mengenai hubungannya dengan perempuan itu. Untuk saat ini untungnya Farah menurut, dan memilih untuk tak menghampiri Mami ke sana. Ia dan Daryl melanjutkan melihat-lihat tanaman di kebun nenek Daryl. Dan untuk saat ini juga Daryl merasa aman. Setidaknya Farah tak mungkin menginterogasinya karena Farah sendiri pun kurang yakin di mana pernah melihat perempuan itu. Farah terdiam sejenak, dan Daryl pun ikut terdiam di sebelahnya. Kenapa? Tanya Daryl. Sekarang aku ingat, ucap Farah. Ia lantas menoleh ke arah Daryl. Maksudnya ingat apa? Daryl jadi sedikit panik. Wajah Farah pun mulai tidak biasa. Ia seperti memandang curiga ke arah Daryl. Kenapa? Daryl jadi panik. Aku ingat kalau kamu janji untuk belikan aku es krim. Tadi kamu janji setelah fitting baju mau belikan aku es krim kan? Daryl yang sudah panik tak karuan tapi begitu mendengar penjelasan Farah barusan, langsung bisa menghela napasnya dengan lega. Daryl sudah takut duluan, takut kalau Farah ingat dengan perempuan yang Daryl ajak malam itu. Iya, kalau begitu nanti kita beli es krim ya, sebelum balik ke tempat kamu. Mau beli es krim apa? Tanya Daryl dengan lembut. Kalau gelato boleh nggak? Boleh, gelato kan banyak yang rasa buah-buahannya juga. Kalau begitu nanti kita mampir ke Gusto Gelato ya. Farah langsung mengangguk dengan semangat. Tapi tiba-tiba saja ekspresi Farah langsung berubah lagi. Ia langsung menutup mulutnya dengan tangan. Ada apa? Tanya Daryl. Aku mual lagi. Loh, mual lagi? Mau muntah? Farah mengangguk sambil masih menutup mulutnya. Ia lantas segera berlari ke tempat sampah yang tak jauh dari sana. Dan seperti biasa drama muntah Farah kembali terdengar sahut menyahut. Daryl pun setia menemani Farah sambil menggosok punggungnya. Gara-gara mendengar suara muntahan Farah itu, Mami Daryl jadi hilang fokus dan mencari tahu sumber suara tersebut. Ia mengedarkan pandangannya dan menemukan calon menantunya yang sedang berdiri sambil tertunduk di tempat sampah yang ada di kebun. Lokasinya tak begitu jauh dari tempat Naomi berlatih yoga. Farah, Naomi kaget melihatnya. Ia pun meminta izin pada Ayu untuk menjeda kegiatan mereka sejenak. Ada apa, Bu? Tanya Ayu. Ia pun mengikuti arah pandang Naomi dan menemukan Daryl yang sedang menemani seorang perempuan di dekat tempat sampah. Itu calon menantu. Tunggu sebentar ya, saya mau lihat kondisinya dulu, kata Naomi yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Ayu. Naomi pun segera mendekati Farah dan Daryl, dengan wajah yang sedikit khawatir tentunya. Farah kenapa? Apa kamu mual? Tanya Naomi langsung. Farah mengangguk sambil melanjutkan kegiatan muntahnya. Dia biasa begini, Mi, ucap Daryl sambil terus memberi pijatan lembut di punggung Farah. Tak lama Farah pun menghentikan kegiatannya itu. Wajahnya pucat sekali. Padahal tadi ia sudah senang karena mualnya mulai menghilang saat melihat kebun milik nenek Daryl ini. Tapi ternyata hanya bersifat sementara, dan penyakit hamil mudanya kumat lagi. Farah memegang kepalanya. Rasa pusingnya kembali menyerang. Apa sudah mendingan? Tanya Naomi. Farah menganggukkan kepalanya. Kalau begitu Farah istirahat dulu di kamar Daryl ya.
tawar Naomi kemudian. Iya, kamu istirahat dulu di kamarku, kata Daryl menimpali. Oke, jawab Farah dengan pelan. Untuk saat ini tak ada yang bisa Farah lakukan selain menuruti kata-kata mereka. Farah pun diantar oleh Daryl untuk beristirahat dulu di kamarnya. Istirahat di sini dulu. Nanti setelah kamu merasa enakan, aku akan mengantar kamu pulang. Tapi kalau misalnya mau menginap di sini juga nggak apa-apa. Malah aku senang, kata Daryl sambil sedikit nyengir dan mengedipkan satu matanya. Farah menahan tangan Daryl agar tidak pergi jauh darinya. Ia menepuk bantal di sebelahnya, meminta Daryl untuk merebahkan diri di sana. Daryl mengikuti kemauan Farah. Ia pun merebahkan tubuhnya tepat di sebelah Farah. Kamu nggak ada bohong lagi sama aku kan? Tanya Farah tiba-tiba. Bohong apa maksudnya? Tanya Daryl balik. Bohong sesuatu, apa saja. Mungkin tentang perempuan yang dekat dengan kamu. Aku cuma mau memastikan kalau kamu tidak ada dekat dengan perempuan lain. Supaya nanti waktu kita sudah melangsungkan pernikahan, tidak ada yang tiba-tiba datang dan mengaku pacar kamu. Entah mengapa kini Farah jadi lebih curigaan serta sensitif. Kenapa kamu tiba-tiba tanya hal begini? Aku sudah pernah bilang kan, kalau aku galau saat ditinggal oleh kamu yang tiba-tiba menghilang itu. Selama hampir 2 bulan itu aku mencari tahu keberadaanmu. Tapi ternyata kamu pintar bersembunyi. Dan selama 2 bulan itu Daryl ragu. Apa dia harus jujur saja mengatakan kalau dirinya memang sempat dekat dengan pelatih yoga maminya itu? Atau tidak perlu? Kalau ia jujur, bisa dipastikan Farah akan mengamuk tak karuan. Belum lagi ngambeknya. Apalagi kalau pakai drama menangis. Tapi kalau tidak jujur, apa suatu saat nanti kalau Farah bertemu dengan Ayu akan tetap baik-baik saja? Bisa saja Ayu yang berkata jujur pada Farah kalau dirinya pernah dekat dengan Daryl bahkan pernah dicium juga. Bukannya akan menjadi lebih prahara lagi ke depannya. Farah masih menunggu kelanjutan kalimat Daryl yang menggantung itu. Terlihat jelas rasa penasaran di wajah Farah. Apa? Tanya Farah kemudian. Daryl menarik napasnya dalam-dalam. Kemudian ia embuskan perlahan. Mencoba meyakinkan diri untuk sebaiknya berkata jujur kalau dirinya sempat dekat dengan Ayu. Tapi jelas tanpa status pacaran, hanya sekedar dekat, dan memang Daryl sempat sedikit tertarik padanya. Jadi sebenarnya aku sempat dekat dengan siapa? Potong Farah langsung. Dengan pelatih yoga mami yang tadi itu, ucap Daryl dengan jujur dan sedikit takut-takut. Dia yang waktu malam itu pergi bersamaku, dan yang mengantarkan ke rumah sakit waktu kamu kecelakaan. Tapi kita nggak ada hubungan khusus, cuma sekedar dekat dan berteman. Farah hanya terdiam dengan ekspresi yang tak bisa Daryl tebak. Bahkan Daryl sudah siap kalau seandainya Farah saat ini ngambek dan tak mau bicara padanya. Kejujuran ini pasti ada resikonya. Baguslah kalau kamu jujur. Aku tadi hanya menguji kejujuran kamu tentang perempuan itu, kata Farah kemudian. Daryl terbelalak. Hah? Gimana? Tadi sebenarnya aku sudah ingat siapa pelatih yoga mami kamu itu. Aku ingat dengan perempuan yang bersama kamu malam itu. Dan aku ingat juga bagaimana dia mengantarku ke rumah sakit. Lalu pulang dengan taksi online. Aku hanya mau menguji seberapa jujurnya kamu mengenai perempuan tadi. Jadi kalian sempat ngapain aja? Belum selesai Daryl dibuat kaget karena pertanyaan Farah hanya menguji kejujurannya. Kini Daryl harus bingung lagi menjelaskan pertanyaan terakhir Farah. Masa iya Daryl harus menceritakan kalau dia sempat berciuman dengan Ayu? Bisa-bisa saat ini juga Farah berubah jadi zombie. Sepertinya hal itu tak perlu dimasukkan ke dalam cerita, pikir Daryl. Kami hanya pergi ke pantai dan melihat sunset, lalu lanjut makan. Setelah itu aku mau mengantarnya pulang, malah bertemu dengan kamu. Jelas Daryl. Oh, jadi maksudnya kehadiran aku itu sebagai penghalang di waktu kencan kamu. Sungut Farah tiba-tiba. Loh, kenapa jadi mikir ke sana? Ya jelas, kamu sendiri yang tadi bilang kalau mau mengantarnya pulang tapi malah bertemu aku. Jadi aku ini penghambat kencan kalian kan? Mungkin aja setelah kamu antar dia pulang ada kejadian yang lebih. Mungkin kalian ciuman atau bisa jadi... Daryl meletakkan telunjuknya di bibir Farah. Kamu jangan overthinking gitu deh. Farah menjauhkan telunjuk Daryl yang tadi menempel di bibirnya. Ia mulai memanas.
Aku udah bilang kalau aku nggak ada apa-apa. Apalagi waktu tahu kalau kamu ternyata sedang hamil. Fokusku cuma buat kamu, Farah. Aku bahkan nggak mau mengungkit masa lalu kamu lagi kan? Kata Daryl berusaha menenangkan Farah. Farah tampak berpikir dan merasa kalau apa yang Daryl katakan ini benar. Bahkan Daryl tak pernah mengungkit masa lalunya. Yang harusnya Farah adalah manusia yang paling dibenci, tapi bisa dimaafkan dan diterima oleh keluarga Daryl, terutama mami Daryl. Sorry, bisik Farah kemudian. Gak apa-apa, aku mengerti kondisi kamu pasti jauh lebih sensitif sekarang. Jadi apa saja keresahan hati kamu tentang aku itu wajar, kata Daryl mencoba memahami. Farah lalu tenggelam di dada Daryl sambil memeluknya dari sisi samping. Kita sama-sama punya masa lalu yang saling berbohong. Itu yang buat aku takut kalau kejadian itu terulang lagi. Aku cuma gak mau aku harus gagal menikah untuk ketiga kalinya. Apalagi aku sudah hamil duluan gara-gara kamu. Gara-gara aku? Hei, kenapa sepertinya kesalahan cuma ada di aku? Kamu lupa kalau waktu itu kamu juga menikmati reuni kita. Kamu yang terus minta lebih. Jangan salahkan aku kalau ternyata sampai jadi. Daryl membela diri. Farah sedikit terkekeh. Soalnya itu pengalaman pertamaku tanpa pengaman. Ternyata lebih nyaman. Ucapnya malu-malu. Nanti kita ulang lagi mau, tapi nanti aja kalau kita sudah sah menikah dan kalau usia kandungan kamu sudah aman. Tawar Daryl. Apa nanti yakin aman untuk ibu hamil? Tanya Farah. Aman, pelan-pelan dan sekalian tengokin si baby. Ucap Daryl sambil tersenyum jahil.